Selamat siang teman-teman ya. Di sini di kota Bandung dari kemarin memang cuaca sangat panas ya. Jadi kita malas keluar rumah. Ya lebih baik saya komen-komen sedikit ya. Dari beberapa fenomena di YouTube ya. Ya belakangan tahun-tahun ini ya, itu ada fenomena yang menarik, yang menggelitik ya, juga cukup menjengkelkan ya, dimana para mualaf yang kemudian menjadi ustadz yang cukup terkenal ya. Beberapa videonya kemudian viral, dan yang aneh sekali sebenarnya bagi saya bagaimana ustadz mualaf ini mendadak menjadi orang-orang yang seolah-olah memahami pengajaran Kristiani, seolah-olah sangat memahami kristologi ya, itu yang terjadi. Ya, saya kira Tuhan Yesus mengatakan bahwa penyesatan itu pasti terjadi, tapi celakalah orang yang mengadakan penyesatan itu atau yang melakukan penyesatan itu, karena lebih baik orang yang menyesatkan orang itu kemudian lehernya digantungi batu dan ditenggelamkan saja ke laut ya. Termasuk juga dari kalangan yang mengaku dirinya Kristen ya, kemudian beberapa pengajaran-pengajarannya yang kemudian sesat, miring, dan ini juga menjadi penyesatan yang tidak kalah hebat ya dari pihak lain ya, karena penyesatan itu terjadi dari kalangan kita sendiri ya. Saya tidak peduli dengan pendeta itu sudah punya nama besar, sudah terkenal, tetapi kalau ajarannya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang diajarkan dengan komprehensif dan melalui kuasa dan terang Roh Kudus, dan kemudian kesimpulannya itu menyesatkan banyak orang ya. Pemimpin-pemimpin, pendeta-pendeta seperti inilah memang Tuhan mengatakan lebih baik mereka itu lehernya dikalungin batu dan ditenggelamkan saja, daripada banyak membuat kebingungan, kesesatan di kalangan umat Kristiani sendiri ya. Ya, saya rasa fenomena yang pertama ini adalah para mualaf yang mendadak sepertinya ahli kristologi ya, yang bagi kita ketika kita mendengar ini memang ya lucu, ya dungu, ya menjengkelkan, tetapi mereka sangat percaya diri ya, membodohi begitu banyak orang ya. Bagaimana orang-orang bodoh, pembual, omong kosong ini kemudian membual begitu rupa di media dan berhasil membodohi begitu banyak orang. Ya, orang yang dibodohi oleh orang bodoh itu adalah sebodoh-bodohnya orang ya. Jadi kalau setiap kita ingin mencari dan merindukan dengan jujur menemukan kebenaran sejati, maka carilah kebenaran yang sejati itu dengan hati tulus dan jujur, mau belajar kepada sumber-sumber yang benar. Alkitab yang adalah firman Allah yang diwahyukan tertulis
itu adalah sumber pertama dari kita mencari kebenaran tentang siapakah Yesus Kristus itu yang sejati dan yang sebenar-benarnya. Jangan mencari sumber dari orang-orang yang selama ini sebenarnya tidak tahu menahu tentang firman Allah, tentang Alkitab, tentang Yesus Kristus. Karena pengenalan Yesus Kristus itu dimulai dari apa? Pencarian seseorang akan kebenaran yang sejati. Kemudian orang yang mencari kebenaran yang sejati itu akan memulai dengan mencari sumber yang pertama, yaitu teks Alkitab yang adalah wahyu ilahi yang dituliskan. Kemudian tidak cukup kita belajar di dalam kebenaran firman Allah itu secara natural, tidak hanya mengandalkan pemikiran akali manusia, tetapi dengan rendah hati, pikiran akal kita itu ditundukkan oleh kuasa Roh Kudus, untuk Roh Kudus memberikan tuntunan yang benar, pencerahan yang benar, akurasi dan kebenaran yang sejati itu akan kemudian kita temukan berdasarkan satu, kebenaran firman Allah, dan kedua, tuntunan Roh Kudus. Kalau hal ini benar, maka kita akan menemukan kebenaran yang sejati itu. Ya, kita tidak boleh kemudian melihat dan mencari kebenaran itu hanya berdasarkan maunya kita, selera kita. Itu kita tidak akan dapat menemukan kebenaran yang sejati itu. Ya, kenapa saya mengatakan bahwa kita tidak akan pernah bisa menemukan kebenaran itu hanya berdasarkan pemikiran-pemikiran natural kita. Karena pemikiran-pemikiran natural kita itu tentu terbatas dan sudah jatuh di dalam dosa. Pemikiran-pemikiran natural kita itu adalah pemikiran-pemikiran yang tidak akan pernah mencapai kebenaran surgawi, kebenaran ilahi, kebenaran Allah sendiri. Oleh sebab itulah, bagaimana kemudian pemikiran natural kita harus dipimpin, harus dibimbing, harus dicerahkan melalui kebenaran firman Tuhan dan melalui pencerahan Allah Roh Kudus. Kalau kita menemukan kebenaran seperti ini, pasti kita akan sungguh-sungguh dapat mengenal Yesus Kristus itu Tuhan, Juru Selamat dan Allah Penebus kita. Tanpa itu kita akan berspekulasi semau-mau kita. Tanpa itu kita akan menjadi penyesat. Saya tidak tahu kenapa orang begitu percaya diri menyatakan kebenaran Kristus itu dengan spekulasinya sendiri, demi keuntungan sendiri, demi memuaskan kebencian orang-orang yang membenci Yesus, demi mencari satu keuntungan pribadi dengan cara-cara yang busuk seperti itu. Saya tidak bisa melarang orang berspekulasi seperti itu, tetapi dengan cara demikian, mualaf ustadz ini tanpa terasa, tanpa disadari mereka telah memamerkan kebodohannya yang begitu rupa. Kita semua sebenarnya tertawa melihat kalian seperti itu ya. Kalian merasa dirimu pintar ya, tapi bagi kita kalian itu dungu ya, kocak dan lucu, menjengkelkan. Dan kalian memang betul-betul orang-orang yang hanya mengemukakan bualan omong kosong ya. Ya, setiap bualan omong kosong, kebusukan-kebusukan yang kalian ucapkan itu menjadi satu penanda apa yang ada di dalam hatimu. Kalau hatimu itu
dipenuhi dengan kotoran, dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan kebusukan, maka yang keluar itu adalah kebusukan, kebencian, kebodohan, penyesatan, dan seterusnya. Oleh sebab itulah saya menantang kalian, dan sebenarnya saya ragu orang-orang yang sudah menghujat Yesus Kristus, menghujat Roh Kudus, apakah orang-orang seperti ini akan mendapatkan belas kasih Tuhan? Saya meragukan secara manusiawi saya, tetapi saya tidak pernah tahu apa yang Tuhan mau atas hidup setiap manusia. Ya, yang kedua adalah dari kalangan orang-orang Kristen sendiri ya. Pendeta-pendeta terkenal, pemimpin-pemimpin Kristen besar ya. Ini yang mencelakakan banyak orang kalau kalian tidak bisa memberikan pengajaran yang komprehensif tentang kebenaran firman Allah. Penyesat-penyesat dari dalam diri kita ya, dari dalam kalangan kita sendiri, itu lebih berbahaya karena mereka banyak didengar orang. Orang-orang kita pun sebenarnya tidak banyak yang tidak tahu menahu tentang imannya, tentang kebenaran pengajaran kepercayaan mereka. Oleh sebab itu banyak pemimpin-pemimpin Kristen, pendeta-pendeta besar kemudian ngomong semau-maunya dan banyak orang yang percaya. Oleh sebab itulah setiap pemimpin Kristen, siapapun kalian, atau orang-orang yang rindu hatinya menyebarkan Injil Kristus, kebenaran firman Allah di YouTube atau dimanapun, cobalah tundukkan hatimu kepada kuasa Roh Tuhan dan belajarlah dengan baik-baik kebenaran firman Tuhan ini, supaya ketika kalian menyuarakan kebenaran firman itu mendatangkan berkat dan keselamatan bagi banyak orang, bukan menyesatkan orang. Berhati-hatilah, karena nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat itu akan muncul kemudian. Kita mungkin tidak pernah menjadi bercita-cita ingin jadi nabi palsu. Kita tidak pernah bercita-cita ingin jadi guru palsu. Tetapi ketika kita kehilangan kuasa Roh Kudus dan kebenaran firman Allah itu, kita tidak setia di dalamnya, maka kita akan menjadi nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu yang kemudian akan berakhir di dalam kematian kedua itu, dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Itu mengerikan ya. Saya menantang setiap kita, belajarlah dengan rendah hati melalui pimpinan Roh Kudus. Setialah kepada kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Maka setiap kita yang rindu untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Kristus, memberitakan firman Allah, pasti akan mendatangkan kebaikan dan berkat bagi banyak orang, bukan menyesatkan banyak orang. Demikian komentar saya, cukup serius ya, tapi nggak apa-apa. Saya di Bandung. Setiap orang yang mungkin merasa tidak enak dengan omongan saya tidak akan pernah minta maaf, karena saya tahu ini penting buat kalian semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.